Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Kamis ini tanggal 31 Desember 2020. Adapun tema sakti kita hari ini yaitu Tahun Baru Jalan Pendamaian. Teman-teman yang terkasih, pernahkah kalian membaca sejarah mengenai Perang 6 Hari tahun 1967 antara Mesir dan Israel yang dimenangkan oleh Israel? Nah, lalu tanggal 6 Oktober 1973 pada hari Yom Kippur, hari raya Yahudi yang paling besar, ketika orang-orang Israel sedang kusyuk merayakannya, yang juga bertepatan dengan bulan Ramadan bagi umat Islam, Mesir kembali menyerang Israel. Nah, peristiwa ini dinamakan Perang Ramadan 1973. Israel menang lalu dilakukan gencatan senjata. Nah, bacaan kita kali ini mengenai Yom Kippur, yaitu Hari Raya Pendamaian. Nats yang akan kita baca tentang persiapan imam soal korban bakaran 2 kambing jantan untuk penghapus dosa dan upacara pendamaian. Yuk kita baca kisahnya dalam Imamat 16 ayat 1 sampai dengan 34. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serba lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar,
setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian, haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta memuduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka. Apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan setelah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi hari Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah. Juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah teman-teman yang terkasih, Hari Raya Pendamaian atau yang dikenal dengan nama Yom Kippur merupakan hari yang paling penting dalam kalender Israel. Dalam bahasa Ibrani, Kippur jika kita hubungkan dalam kata dalam bahasa Inggris artinya cover, yaitu penutup atau menutup. Kafar atau kaferes artinya untuk menebus, untuk menutup. Nah, hari Yom Kippur itu teman-teman harus menjadi Sabat, yaitu hari perhentian penuh. Sabat atau Sabaton, Sabatnya Sabat. Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur diperingati tiap tahun tanggal 10 Tisri, bulan ke-7 dalam kalender Yahudi. Nah, umat Israel harus berpuasa dengan tujuan merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya mereka dapat didamaikan dengan Allah. Teman-teman bisa lihat di ayat 29-31. Ini menunjukkan bahwa pendamaian bagi mereka hanya dapat dilakukan ketika mereka datang kepada Allah dengan hati yang hancur dan remuk, dan bukan hanya dengan darah kurban. Ritual yang penting adalah pengorbanan seekor kambing sebagai korban penghapus dosa
diiringi dengan doa pengakuan dosa oleh imam besar untuk seluruh bangsa Israel. Ia masuk ke dalam ruang Maha Kudus dan melakukan pelepasan kambing Azazel. Setelah Harun atau imam besar mempersembahkan kurban penghapus dosa dan bakaran baginya sendiri dan keluarganya, barulah Harun mengadakan pendamaian bagi keseluruhan bangsa Israel. Selain pendamaian bagi imam dan umat, pada hari itu seluruh perkemahan harus ditahirkan. Pada peringatan Yom Kippur selalu dibacakan Imamat pasal 16 yang menyinggung dengan jelas tentang 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Terdapat di Imamat 16 ayat 5. Pada pagi hari, perayaan Yom Kippur diadakan pembacaan kitab Taurat. Nah guys, kita mengenal istilah scapegoat ya, atau kambing hitam ya. Nah, seseorang yang dipersilahkan dan dipersalahkan ditimpakan objek kesalahan. Umumnya orang menafsirkan Ismail, anaknya Abraham, sebagai kambing hitam, dilepas ke padang gurun. Padahal sesungguhnya tidak. Ishak yang dikorbankan, Ismail yang dilepaskan. Dalam acara Yom Kippur juga demikian teman-teman. Yang diundi untuk dilepas adalah kambing yang hidup, yang terpilih justru kambing untuk korban. Dalam masa sekarang simbol korban itu sudah nyata. Kristus Yesus yang telah lahir itu ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, jalan pendamaian itu dalam bahasa Ibrani kata kerjanya kafar, artinya tutup pendamaian. Mari guys, di saat Natal ini kita pelihara jalan pendamaian yang diberikan oleh Yesus ya. Dan dengan pengampunannya kita berjalan di tahun 2021 berdasar relasi dengan Allah yang kudus. Yuk kita song-song tahun baru yang penuh pengharapan dan pengampunan. Seperti Yom Kippur, Hari Raya Pengampunan. Maka kita juga merayakan tahun baru, tahun untuk jalan pendamaian. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, itu dia satu kita pada hari ini ya. Teman-teman, gak kerasa ya udah mau tahun baru aja. Jadi, mari kita sama-sama belajar untuk menyambut tahun yang baru dengan penuh pengharapan yang baru, pengampunan, dan juga sama-sama berjalan di jalan perdamaian di tahun baru nanti. Oke teman-teman, untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari yuk kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan memberkati kami sepanjang kehidupan kami sepanjang tahun ini. Ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bersatu teduh setiap harinya dan juga pada hari ini. Kiranya Bapa, satu teduh yang kami dengarkan selama ini dapat kami simpan di dalam hati kami dan juga kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, untuk menyambut tahun yang baru, kiranya Engkau terus mencurahkan berkat-Mu, perlindungan-Mu terhadap kami. Kiranya ya Bapa, di tahun yang baru, kami dapat penuh dengan pengharapan yang baru dan juga penuh dengan keinginan untuk terus maju dan berusaha. Ya Bapa, terima kasih atas segalanya. Sebentar lagi kami akan mengajukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya doa yang sederhana ini dapat sampai kepadamu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, sebelum itu aku punya beberapa pengumuman nih buat kalian. Yang pertama, jangan lupa ya, besok kita ada satu dua lagi di channel ini. Jadi jangan lupa buat subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lainnya, supaya lebih banyak orang yang mendapat berkat. Oh ya teman-teman, kalian punya pertanyaan atau pergumulan gitu nggak sih? Kalau punya, langsung aja DM Instagram Youth GKI Kanaan ya, karena di situ pertanyaan dan pergumulan kalian pasti bakal dijawab. Jangan lupa juga dengerin podcast Youth GKI Kanaan, oke? Oke teman-teman, yang terakhir kalian jangan lupa ya, di setiap hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship. Buat kalian yang mau ikutan, pantengin terus grup line atau WA kalian, karena di situ bakal dibagiin link dari Zoom Fellowship-nya. Jangan lupa join ya teman-teman. Oke, sekian. Have a blessed day teman-teman. Halo semua, balik lagi di obrolan santuy anak milenial. Ngomong-ngomong akhir tahun, gimana nih 2020-nya? Baik, nggak baik? Ada baiknya, ada buruknya sih sebenarnya. Aku malah belum wisuda tuh. Nah itu ketunda tuh. Harusnya kan tahun ini, tapi tahun depan dan nggak tahu kapan. Oh iya, kok gimana sih cara kita tuh menerima hal-hal itu gitu?
misalnya tadi ketunda atau nggak kerealisasi itu gimana caranya? Iya, satu hal yang kita perlu belajar barengannya. Berarti kita harus memahami yang namanya waktu Tuhan. Karena kan seringkali kita cuma maunya iyanya doang kan. Oke, tapi kan tadi Koko bilang kayak ada yang surprise gitu kan kok. Gimana cara kayak kita menanggapinya? Nah teman-teman, mari kita tetap berharap. Mari kita tetap hidup dalam pengharapan.